Pidato Martin Luther King memang membawa pengaruh besar. Setelah kematiannya, bibit-bibit perjuangan mulai tumbuh. Dan Amerika yang menyandang rasis status quo dengan bangga, terus memonitor gerakan-gerakan kulit hitam. That's when they found Fred Hampton, a messiah, seorang penyelamat bagi kaum-kaum marginal, yang menggerakkan massa lewat berbagai program yang menghimpun persatuan, anti kekerasan. FBI sudah siap mengangkat senjata membasmi partai Black Panther tempat Hampton bernaung di Chicago. Tapi tidak sebelum mereka membuat cerita ini benar-benar seperti kisah dalam Alkitab. Senjata rahasia FBI untuk melumpuhkan Black Panther adalah dengan menyusupkan seorang Judas, seorang pengkhianat, ke dalam barisan Fred Hampton. Judas and the Black Messiah garapan Shaka King akan membawa kita melihat secara personal apa yang sebenarnya terjadi pada malam penyergapan dan pembunuhan Fred Hampton. Karena film ini akan memposisikan kita mengikuti Bill O'Neil, pemuda kulit hitam yang jadi security khusus kepercayaan Hampton dan Black Panther, but also pemuda kulit hitam yang jadi informan FBI. Dalam adegan interogasi pertama dengan agen FBI, kita mendengar sudut pandang menarik dari Bill O'Neil. Bahwa menurutnya badge atau lencana pengenal lebih menakutkan daripada pistol. Karena badge mengisyaratkan bahwa seseorang itu adalah bagian dari sesuatu yang besar. Bahwa ada army yang siap mendukung di belakang mereka. Nah, interogasi yang jadi bagian pembuka dari film ini tuh boleh jadi diniatkan untuk memperlihatkan alasan kenapa O'Neil sampai bisa jadi penyusup untuk FBI. Kenapa sampai dia tuh mau melawan rekan-rekan senasib perjuangannya sendiri. Namun, kalimat yang O'Neil sebutkan perihal badge dibandingkan pistol itulah yang dengan sukses mengeset karakternya. Membuat kita mengerti apa yang lebih valuable bagi O'Neil. Dan ini akan berdampak kepada pilihan-pilihannya nanti. Menambah bobot emosional dan drama ketika dia melihat dan meng-experience langsung didikan Hampton. Dan ini semua itu nggak dilakukan film untuk nge-justify action dia nanti, melainkan untuk menanamkan konflik moral bagi tokohnya. Karena lencana itu ternyata bukanlah lambang polisi atau FBI. O'Neil salah. Perjuangan Hampton dan pemuda-pemuda kulit hitam lain bukanlah perjuangan bersenjata. Sure, mereka punya pistol dan senapan untuk membela diri. Tapi setelah benar-benar berada di antara para Black Panther, O'Neil bisa melihat bahwa Hampton, sebagaimana Martin Luther King, menggagas gerakan yang non-violent. Nah, setiap kali ada film biografi dari sejarah atau dari peristiwa yang beneran terjadi kayak gini tuh, pasti selalu ngeri. Ngeri kenapa? Ngeri karena yang dipotret oleh film tersebut, yang tercatat sebagai peristiwa atau masalah lampau, ternyata masih relevan, masih hangat terjadi di masa kita menontonnya sekarang. Film ini tuh kita bisa relate karena cerita perjuangan para pahlawan kita juga bicara soal musuh yang paling mematikan, yaitu musuh dalam selimut, pengkhianat dari bangsa sendiri. Dan itu kan masih bisa kita jumpai sekarang, banyak perpecahan di antara kelompok sendiri. Sedangkan bagi orang Amerika, tentu saja film ini masih relevan sekali dari segi masalah rasisme dan kesemena-menaan aparat. Soal hukum yang berlaku keras di depan non-kulit putih doang. Belum lama ini kita melihat serbuan ke gedung Capitol oleh warga kulit putih, tapi kan nggak satupun pelakunya dapat hukuman yang keras. Banyak yang berandai-andai, gimana kalau kira-kira yang penerobos Capitol itu adalah orang kulit hitam. Nah, yang kayak gitu tuh, yang jadi sorotan dalam film ini. Betapa cepatnya polisi mengangkat senjata dan bersiap-siap akan kemungkinan terburuk terhadap orang kulit hitam gitu. Sekalipun perjuangan mereka itu nggak benar-benar melibatkan tindak kekerasan. Pernah lihat nggak foto polisi yang menodongkan senjata api ke wajah seorang bocah? Nah kan, bagaimana seorang polisi bisa takut dan curiga terhadap warga yang tidak pegang apa-apa? Dari perjuangan Hampton, film ini menyugestikan bahwa semangat perjuangan orang yang merasa tertindas itu tuh memang lebih kuat dan mematikan. Pistol bukan apa-apa di hadapan perjuangan tersebut. Makanya polisi pada ketakutan.
Bagaimana pendapat kalian tentang itu? Mengapa polisi yang punya senjata justru tampak lebih takut? Bagaimana kalian menafsirkan perilaku kasar polisi yang rasis? Silahkan share kepada kita di kolom komentar. O'Neill kini bisa melihat Invisible Badge of Honor yang dikenakan oleh Hampton. Orang itu punya bala pengikut yang besar sekali jumlahnya. O'Neill melihat Hampton membuat gerakan pelangi, yakni si Hampton berjuang untuk mempersatukan kaum-kaum marginal tanpa peduli mereka tuh ras apa. Dia berusaha menggait pejuang Latin, bahkan orang-orang kulit putih yang dipandang sebelah mata oleh rezim pemerintah aja digait juga oleh si Hampton. Diajak berjuang bersama. Jika aku ceritain seluruh babak kedua film ini, maka akan banyak sekali kata-kata O'Neill melihat. Karena memang begitulah penceritaan film ini dilakukan. Lewat mata O'Neill, karakter Hampton yang karismatik itu diperlihatkan. Dan penampilan akting Daniel Kaluuya menjadikan karakter Hampton ini bahkan terasa lebih gede lagi. Setiap pidato yang ia bawakan, Kaluuya selalu membawakannya dengan lantang dan berapi-api. Film meluangkan waktu untuk memperlihatkan Hampton yang selalu lumayan gugup saat latihan pidato di kamar, tentang bagaimana kata pacarnya dia itu adalah seorang penyair. Ada romance relationship yang terflash out di sini, yang sekaligus juga memperlihatkan kepada kita betapa si Hampton itu people person banget. Nah, karisma itu melimpah ruah lewat penampilan akting Kaluuya. Ketika dia bicara, kita tuh rasanya ikut ngangguk-angguk gitu, mengamini apa yang dia katakan. Tokoh ini disebut oleh O'Neill sebagai orang yang sanggup menjual garam kepada siput. Segila itu pengaruhnya. Persona Hampton sebagai sosok Messiah di sini tuh memang perlu sekali untuk dibangun, supaya nanti dramatik ironi yang dihasilkan juga semakin gede. Akibatnya tentu saja adegan pembunuhan dan tindakan yang diambil oleh O'Neill terhadap si Messiah nanti bakal terasa semakin emosional. Nah, sutradara Shaka King mengenjot banget elemen ini. So much sehingga malah menjadi masalah tersendiri. Si Judas yang jadi protagonis utama cerita jadi kalah menarik. Karakter O'Neill yang diperankan dengan tak kalah meyakinkan oleh Lakeith Stanfield jadi kurang tergali. Segala konflik moral dan latar belakang yang sudah diniatkan dan dibangun di awal tadi itu belakangan jadi jarang dan bahkan nggak pernah benar-benar digali oleh film. Tindakan mata-mata yang O'Neill lakukan tidak digambarkan film sebagai sesuatu yang benar-benar memakan dirinya dari dalam. Guilt itu nggak kuat diperlihatkan. Ada momen-momen ketika O'Neill tampak mulai ragu. Dia tuh udah nggak mau lagi jadi mata-mata FBI. Tapi kemudian dengan gampangnya permasalahan tersebut dienyahkan gitu. Kita ngeliat dia langsung ditraktir makan steak oleh FBI dan semuanya langsung beres. Film nggak pernah clear soal apakah memang soal duit atau karena dia takut atau bagaimana tepatnya moral O'Neill ini melihat perbuatannya sendiri gitu. Film nggak menyelam jauh ke dalam karakter ini. Sebagian besar waktu hanya dihabiskan untuk membangun si Fred Hampton. Bahkan dengan begitu pun relasi O'Neill dengan Hampton juga nggak pernah terflash out benar-benar. O'Neill masuk Black Panther, dia naik pangkat dari supir ke kepala keamanan. Itu diperlihatkan begitu aja, kita nggak pernah lihat prosesnya. Kita nggak pernah lihat interaksi personal antara O'Neill dengan Hampton. Bagaimana sih si Hampton itu bisa jadi begitu percaya sama si O'Neill gitu. Ini nggak pernah dibahas bagian yang kayak gitu. Sempat ada momen ketika O'Neill tuh dicurigai oleh salah satu anggota Black Panther yang lain. Tapi momen itu pun ditampakkan dengan ringan dan gampang usai gitu, seperti momen-momen kemelut O'Neill yang lain. Nah, beberapa kali film ini nyelipin adegan wawancara asli antara O'Neill beneran di televisi. Dan mendengar beberapa hal yang tokoh itu ucapkan, aku tuh jadi bilang, "Man, aku mau nonton yang itu, aku pengen lihat yang itu," gitu. Seperti misalnya soal dia menyebut bahwa dia tuh nggak dendam sama agen FBI yang nyuruhnya jadi mata-mata. Malah dia menganggap agen itu sebagai mentor. Nah, mestinya ini yang digali oleh film. Tapi saat kita tonton filmnya sampai habis tuh, O'Neill dengan agen FBI itu tuh nggak pernah digali relasi mereka. Tidak kelihatan O'Neill tuh punya respect khusus atau punya apa gitu terhadap si agen. Film ini harusnya bisa bicara banyak tentang dilema moral O'Neill.
Terlebih karena kita tahu apa yang bakal terjadi kepadanya. Jadi kan beberapa minggu setelah wawancara televisi yang direkam tadi itu, si O'Neill ini bunuh diri. Tapi kan itu nggak kelihatan oleh film. Tapi mestinya, walaupun nggak kelihatan aftermath hidup si O'Neill, mestinya tuh kegundahan dan beratnya pilihan-pilihan bagi O'Neill tuh dikuatkan oleh film gitu. Supaya kita bisa mengerti selama kejadian tersebut tuh apa yang dirasakan itu kita bisa mengerti. Tapi penyesalan ataupun kegelisahan si O'Neill itu hanya dipampang di permukaan. Di situ aku merasa kurangnya sama film ini. Aku nggak nonton wawancara utuh yang dicuplik oleh film, tapi ya kita semua tahu lah, kalau wawancara tersebut ternyata lebih menarik dan lebih emosional, maka tentu ada masalah yang serius dari naskah Judas and the Black Messiah ini. Jadi untuk menyimpulkan, dalam nge-build sosok Hampton, dalam membangun emosi soal kejadian naas yang jadi puncak cerita, film ini piawai sekali. Menontonnya bikin kita ngerasa menyayangkan semua yang bakal terjadi, membuat kita berpikir dan merasa ngeri tentang betapa sedikitnya hal berubah antara dulu dan sekarang. Film drama ini superb dalam menceritakan kejadian, tapi sedikit sekali bermain dalam lapisan karakter yang lebih mendalam, yakni soal lapisan konflik moral. Sudut pandang dan konflik seorang Judas di sini tuh nggak pernah dibahas mendalam karena lebih banyak membahas sosok Mesayahnya. Padahal seharusnya film ini bisa bicara lebih banyak tentang relasi antara kedua sosok itu, tentang konflik moral yang mereka alami masing-masing gitu. Karena kurang lengkap itulah aku memberikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Judas and the Black Messiah. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik pop custom yang unik. Ada yang dari WWE, ada yang dari film-film. Cocok untuk kado atau dipakai sendiri juga asik. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.